Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Firda Widayanti akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Pengertian PPh 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Selanjutnya yaitu ada komponen perhitungan PPh 21. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor PPh pasal 21. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Unsur-unsur penambah penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah 1. Penghasilan rutin. Cara penghitungan PPh 21 tidak akan terlepas dari penghasilan rutin wajib pajak orang pribadi, yakni upah atau gaji yang diterima secara teratur dalam jangka waktu tertentu, seperti gaji pokok dan tunjangan. Yang kedua yaitu penghasilan tidak rutin. Penghasilan tidak rutin adalah upah atau gaji yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya, seperti bonus, tunjangan hari raya atau THR, dan upah lembur. Selanjutnya ada komponen perhitungan yang selanjutnya yaitu ada iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan. BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Setiap warga negara Indonesia dan asing yang telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah, atau tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji ini merupakan gaji pokok, gaji bruto, gaji bersih, dan sebagainya yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Yang keempat yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Jaminan kecelakaan kerja dalam kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Iuran JKK dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha dari resikonya. Kelompok 1, premi sebesar 0,24% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 2, premi sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 3, premi sebesar 0,89% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 4, premi sebesar 1,27% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 5, premi sebesar 1,74% dikali upah kerja sebulan. Yang kelima yaitu jaminan kematian atau JK. Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib penanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah. Yang keenam yaitu jaminan kesehatan atau JKS atau BPJS Kesehatan. Berlaku sejak Juli 2015, jaminan kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan, yaitu sebanyak 4%. Dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai. Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan terdiri dari gaji atau upah pokok dan tunjangan tetap. Selanjutnya yaitu tunjangan PPh 21 yang diberikan perusahaan jika ada.
Bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya, dalam hal ini tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini merupakan komponen penambah penghasilan bruto. Sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau gross up. Yang selanjutnya yaitu tunjangan BPJS yang dibayarkan perusahaan jika ada. Bagi pemberi pekerja yang memberikan tunjangan BPJS, JKK, JK, JP, JKS secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambah penghasilan bruto. Selanjutnya ada pengurang penghasilan bruto. Pengurang penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto atau kotor, termasuk di dalamnya adalah yang pertama yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan adalah biaya yang diasumsikan petugas perpajakan sebagai pengeluaran atau biaya selama setahun yang berhubungan dengan pekerjaan. Biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto setahun dan setinggi-tingginya 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Dari staf biasa hingga direktur berhak mendapatkan pengurangan penghasilan bruto ini. Yang kedua yaitu biaya pensiun. Biaya pensiun adalah pengurang penghasilan bruto dalam menghitung PPh pasal 21 yang terutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima penerima pensiun secara bulanan. Besar biaya pensiun yang ditetapkan adalah 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Selanjutnya yaitu iuran BPJS yang presentasinya dibayarkan karyawan, maka komponen dimasukkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurang penghasilan bruto tersebut adalah yang pertama yaitu jaminan hari tua atau JHT. Program ini ditunjukkan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Jumlah iuran program jaminan hari tua yang ditanggung perusahaan adalah 3,7%, sedangkan yang ditanggung pekerja adalah 2%. Premi JHT yang diberikan pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai komponen penambah penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT, sedangkan premi JHT yang dibayar sendiri oleh karyawan merupakan pengurangan penghasilan bruto. Yang kedua yaitu jaminan pensiun atau JP. Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi pesertanya dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total atau meninggal dunia. Jaminan pensiun atau JP berlaku sejak 2015. Iuran program JP adalah 3% yang terdiri atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja. Yang ketiga yaitu jaminan kesehatan atau JKS. Sejak 1 Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan pegawai adalah 1%. Selanjutnya yaitu ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang merupakan komponen penting cara perhitungan PPh 21 2018 adalah jumlah nilai penghasilan bruto bagi wajib pajak yang tidak dikenakan pajak. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 16 PJ 2016 dan PMK No. 101 PMK No. 10 2016, berikut ini tarif PTKP terbaru yang perlu Anda ketahui. Pertama, 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 54. Yang ketiga yaitu 54 juta per tahun atau 375.000
per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat yaitu 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Selanjutnya yaitu ada tarif PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu. Tarif ini merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan PPh 21 dan ditentukan berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018. Berikut ini tarif PPh 21 yang berlaku bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang pertama yaitu WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. Yang kedua yaitu WP dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Yang ketiga yaitu WP dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Yang keempat, WP dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. 5. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Selanjutnya yaitu ada metode perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama yaitu metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong PPh 21. Misalnya, Ardi seorang laki-laki lajang atau TK 0 menerima gaji bulanan senilai 10 juta, maka perhitungannya sebagai berikut. Gaji pokoknya 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. PPh 21 yang ditanggung sendiri adalah 9.900 per tahun atau 825 per bulan. Gaji bersihnya atau take home pay-nya yaitu 9.125. Selanjutnya yaitu ada metode grow up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode grow up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Misalnya Adi seorang laki-laki lajang TK 0 menerima gaji bulanan senilai 10 juta, maka perhitungannya gaji pokoknya 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Tunjangan pajak atau dari perusahaannya itu 9.900 per tahun atau 825.000 per bulan. Total gaji brutonya yaitu 10.825. Nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan yaitu 825.000 per bulan. Gaji bersihnya yaitu 10 juta per bulan. Yang ketiga yaitu metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Misalnya jika Aldi seorang laki-laki lajang menerima gaji bulanan sejumlah 10 juta, maka gaji pokoknya itu 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun. Total gaji brutonya itu 10 juta. Pajak yang ditanggung perusahaannya itu 9.900 per tahun atau 825.000 per bulan. Nilai PPh 21 yang dibayarkan perusahaan yaitu 825.000 per bulan. Gaji bersihnya itu 10 juta. Nah, selanjutnya ada contoh soal pegawai tetap yang mendapatkan rapelan karena kenaikan gaji. Contohnya di sini, Iwan sebagaimana tersebut dalam contoh di atas pada bulan Juni 2020 menerima kenaikan gaji menjadi 7 juta sebulan.
Iwan sebagaimana tersebut dalam contoh di atas, pada bulan Juni 2020 menerima kenaikan gaji menjadi 7 juta sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2020. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Iwan menerima rapel sejumlah 6 juta atau selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Mei 2020. Untuk menghitung PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2020 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji, dengan demikian penghitungan PPh pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut. Nah, ini pembahasannya. Gajinya kan 7 juta. Pengurangannya itu yang pertama yaitu ada biaya jabatan. Biaya jabatannya itu 5% dikali 7 juta dari gaji itu. Hasilnya yaitu 350.000. Yang kedua yaitu iuran pensiun. Iuran pensiunnya itu sebesar 200.000. Jadi hasilnya itu 350.000 ditambah 200.000 itu jadi 550.000. 7 juta dikurangi 550.000 hasil dari penghasilan neto sebulannya yaitu 6.450.000. Selanjutnya yaitu penghasilan neto setahunnya. Jadi penghasilan neto setahunnya yaitu 12 dikali 6.450.000 atau karena kan 1 tahun itu 12 bulan dikali neto sebulannya itu kan 6.450.000. Hasilnya yaitu 77.400.000. Nah, selanjutnya ada PTKP setahun. PTKP setahun itu diantaranya yaitu ada untuk WP sendiri sebesar 54 juta dan dia kan sudah memiliki tanggungan yaitu sudah menikah. Tambahan karena menikahnya itu 4.500.000, jadi totalnya itu 58.500.000. Jadi untuk penghasilan kena pajak setahunnya itu yaitu 77.400.000 dikurangi 58.500.000 yaitu hasilnya 18.900.000. Nah, selanjutnya yaitu PPh pasal 21 terutang. PPh pasal 21 terutang itu 5% dikali dari penghasilan kena pajak setahunnya itu berapa. Hasilnya itu jadi 945 juta. Adapun juga PPh pasal 21 sebulannya itu dari PPh pasal 21 terutang dibagi 12 karena 1 tahunnya itu 12 bulan, hasilnya yaitu 78.750. Selanjutnya itu ada PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2020, seharusnya adalah 5 dikali 78.750. Hasilnya itu 393.750. PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2020 yaitu 5 dikali 55.000. 55.000 itu dari PPh pasal 21 Januari yang sudah dihitung. Terus yang hasilnya yaitu menjadi 275.000. 750.000 dikurangi 275.000 itu adalah hasil dari itu yaitu 118.750 adalah PPh pasal 21 untuk uang rapelan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.